Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة مأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan puja kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kurnia kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua yang sangat penting sekali adalah pada hari-hari ini adalah dikatakan hari-hari Dzulhijjah ya. Artinya hari-hari yang mulia sekali, yaitu hari awal daripada Dzulhijjah yang mulai dari hari Jumat kemarin sampai hari sekarang, ini sudah hari yang ketiga. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita perbanyakkan takbir, tahmid, takbir, juga kita perbanyakkan sedekah lillahi ta'ala. Karena semua amalan-amalan yang kita lakukan itu pahalanya lebih besar dan sangat dicintai oleh sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala tersebut bisa menandingi dari pahala orang yang berjihad fisabilillah. Kecuali bagi mereka yang berjihad fisabilillah harta dan dirinya sehingga mati dalam perjalanan, itu dia langsung masuk surga. Alhamdulillah. Lalu tadi saya sudah sebutkan takbir yang kita lakukan adalah yang dianjurkan adalah ketika kita selesai sholat wajib seperti fajar, zuhur, atau asar. Takbir itu ada dua. Yang pertama adalah takbir mutlak, yang kedua adalah takbir muqayyad. Apa yang maksud dengan takbir mutlak? Apa yang maksud dengan takbir muqayyad? Takbir mutlak adalah takbir yang bebas kita lakukan. Artinya sejak dari awal Dzulhijjah itu, ba'da zuhur, asar, ataupun maghrib, ataupun isya, kita lakukan ketika kita assalamualaikum sholat, kemudian kita istighfar, astagfirullah, 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 lalu kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, kita ucapkan. Nah, takbir tersebut adalah sebagai wakil daripada zikir-zikir kita yang lain. Nah, inilah kita melakukan, karena momen-momen yang sekarang adalah momen-momen di mana kita banyak membacakan takbir, tahlil, tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya takbir mutlak. Jadi kita lakukan dari awal sampai tanggal 9. Nah, tanggal 9 pada akhir asar itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang berkenaan dengan waktu yang tertentu, di mana karena Idul Adha telah di ambang pintu, jadi sudah sewajarnya kita bertakbir sampai kapan? Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, akhir pada waktu asar. Nah, itu namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu-waktu tertentu, artinya waktu masuk menjelang Idul Adha. Nah, kalau sekarang kita takbir yang biasa, takbir mutlak. Dalam hal-hal yang fikih juga ada dikatakan. Misalnya kita pada sholat sunat zuhur ataupun asar, maksud saya pada sholat zuhur ataupun pada sholat yang lain, kalau kita pada qobliyah ataupun ba'diyah, kita juga ada ekstra waktu. Misalnya kan kita sudah selesai nih waktu sholat pada sholat zuhur, misalkan sholat sunat, lalu kita juga punya ada ekstra waktu, itu sholat sunat mutlak. Jadi sholat mutlak adalah sholat sunat yang tidak ada waktunya bebas kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang untuk kita melaksanakan sholat. Nah, yang kedua adalah di samping kita takbir muqayyad, takbir mutlak dari awal Dzulhijjah sampai akhir, ini kemudian juga kita banyak-banyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diri bahwa diri kita ini banyak kesalahan, banyak kealpaan, sehingga kita memohon kepada Allah agar amal-amal kita yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah. Juga dalam yang lalu juga sudah saya sebutkan bahwa ciri-ciri orang muttaqin atau yang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah pada awal dan diakhiri dengan doa orang-orang mukmin atau orang muttaqin, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam hal itu kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita sering lupa, kita sering berbuat kesalahan yang kadang-kadang disengaja ataupun tidak sengaja, dan sudah dirangkumkan doanya oleh Allah sehingga kita baca itu sudah melengkapi bahwa kita itu mohon kepada Allah akan Allah mohon pada Allah agar dosa-dosa kesalahan kita, kekalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kalau kita keep in touch kepada Allah, dekat kepada Allah, kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Allah. Jadi pada hari-hari yang seperti ini, hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang hari ini adalah tidak ada beda. Ini sangat besar sekali. Jadi dalam Al-Quran itu surat Al-Fajri walayalin asr sampai seterusnya itu menerangkan menerangkan tentang Allah itu bersumpah. Al-Quran kalau sudah diawali dengan waw seperti wal asri wal fajri walayalin asr, itu kalau kalimat sudah diawali dengan waw itu menunjukkan kata-kata qasam, al waw lil qasam, artinya waw itu untuk menunjukkan kesumpahannya pada Allah, sumpah Allah pada Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jadi inti pada ayat tersebut adalah memberikan suatu pesan atau kesan bahwa ini adalah sangat-sangat penting. Itu dari Allah. Kita ketahui walaupun Allah itu tidak bersumpah, semua kata-kata Al-Quran itu la raiba fi. Semua Al-Quran adalah tidak ada keraguan. Makanya ketika diturunkan Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan. Ada dua yang kata la raiba fi itu diartikan dengan la syakka. Kalau la syakka artinya sangka, keraguan. Tapi kalau la raiba fi itu menunjukkan keraguan dan tuduhan. Jadi ini untuk memperkuat atau untuk sebagai senjata dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa mereka itu dengan Al-Quran itu bukan hanya ragu, mereka itu pun sudah nuduh Al-Quran itu adalah merupakan sumber-sumber cerita-cerita dongeng. Ya, jadi di situ makanya dikatakan la raiba fi adalah la syakka fi, artinya bahwa mereka orang-orang kafir di Mekah menuduh kepada Nabi Muhammad SAW dengan adanya keraguan dan adanya tuduhan di situ. Al-Quran itu bukan apa-apanya, istilahnya begitu. Tapi di samping itu pada ayat berikutnya kalau kita baca terus pada ayat dalam surat Al-Baqarah itu juga dikatakan ini kalau seandainya kamu itu tidak ragu, Fa'tu bisuratin, datanglah satu surat saja ataupun satu ayat saja untuk menandingi Al-Quran. Bawa semua orang-orang pembesar-besar kamu, ahli-ahli kamu, profesor-profesor kamu untuk menandingi Al-Quran. Kamu tidak akan sanggup untuk menandingi Al-Quran. Kita sering baca itu. Kalau in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin misli wad'u syuhada'akum, dan panggillah orang-orang yang ahli kamu, profesor-profesor kamu. Kamu kan ahli syair. Jadi orang-orang Arab itu memang pada waktu zaman Al-Quran itu diturunkan, mereka itu ahli syair, sehingga Al-Quran itu sebagai challenge, artinya sebagai tantangan buat mereka. Jadi Al-Quran tepat sekali isinya itu dengan bahasa atau dengan peribahasa yang begitu tinggi, sehingga untuk mengalami ataupun untuk mengalahkan mereka itu dengan Al-Quran itu sendiri. Nabi Muhammad ummi, dia tidak bisa baca, tapi semuanya gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala untuk melepiskan keraguan-keraguan dakwahnya dia, sehingga dakwahnya dia itu benar-benar valid, artinya betul-betul berlaku, artinya betul-betul solid dengan Al-Quran itu. Jadi kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita banyak-banyak beramal ibadat, dan jangan lupa kita banyak-banyak bertakbir. Kapan saja, kita nggak perlu harus takbir berjamaah, kita lakukan dengan sendiri, misalnya kapan saja kita bisa lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
pada hari yang lalu ada juga yang bertanya masih ragu-ragu tentang kita tidak boleh motong kuku ataupun tidak boleh motong rambut, ya kan? Yang penting adalah misalnya satu orang pihak keluarga, gimana anaknya, gimana itu yang lain bebas saja, mereka nggak jadi masalah. Yang jadi poin adalah kepala rumah tangga itu sudah mewakili kepada yang lain. Jadi kalau yang lain misalnya anak kita mau kuku itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah si kepala rumah tangga itu yang sudah berniat untuk berkorban, maka janganlah dia urungkan waktu dia untuk tidak memotong kuku, untuk tidak mencabut rambut ataupun gunting rambut ataupun ke barbershop. Tunggu dulu nanti sampai selesai Idul Adha. Dan yang terakhir adalah Idul Adha adalah merupakan puncak besaran, di mana kalau kita menyembelih korban, disitulah pokok-pokok pundi-pundi amal ibadah kita itu yang sangat tinggi nanti kita raih insyaallah pada akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya jamaah kita semuanya tergolong kepada mampu dan membeli kambing apabila tidak bisa di sini, bisa juga dikirimkan ke Indonesia sehingga keluarga dan saudara kita yang ada di sana bisa dapat memanfaatkan daripada hasil dari korban itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum. Dari jauh. Thank you. Masya Allah. Yang berani juga kan? Mantan orang dekat. Orang jauh. Sekarang menjadi orang jauh. Friendly reminder sekali lagi untuk jamaah yang tinggal di sekitar Los Angeles, California atau Koreatown atau yang dekat KJRI LA, silakan merapat setiap subuh. Iqomah 445 masih ada zuhur, asar, maghrib dan isya, tapi sedikit karena kebanyakan kita kerja sore atau malam. Sekali lagi, jazakumullahu khairan. Jangan lupa gedung yang megah ini, masjid yang megah ini, supaya barokah dunia dan akhirat kita isi dengan niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tabungan akhirat kelak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari jamaah Los Angeles, California.